Selamat siang Ibu Darsi. Kali ini saya izin mempresentasikan mengenai materi yang akan saya bahas, yaitu materi untuk pengantar persamaan diferensial Fuzzy. Adapun materi yang akan saya ulas yaitu yang pertama mengenai fungsi, yang kedua mengenai barisan, selanjutnya limit, kemudian continue, derivatif, teorema Lipschitz, ruang matriks, teorema titik tetap bandar, dan yang terakhir teorema Picard. Yang pertama mengenai fungsi, diberikan A dan B adalah sebuah himpunan, maka fungsi dari A ke B adalah himpunan F pasangan terurut A cross B, sehingga untuk setiap A kecil elemen A besar, terdapat B kecil elemen B besar, dengan A, B itu elemen dari F. Dengan kata lain, jika A, B elemen dari F dan A, B aksen elemen dari F, maka B sama dengan B aksen. Sebagai contoh, diberikan himpunan A dengan A itu eh, himpunan X elemen R dengan X tidak sama dengan 1 dan didefinisikan Fx sama dengan 2X per X min 1 untuk setiap X elemen dari A. Selanjutnya yaitu barisan. Didefinisikan sebuah barisan bilangan real adalah fungsi yang terdefinisi pada himpunan bilangan asli dengan jangkauannya adalah himpunan bilangan real. Sebagai contoh, X itu sama dengan 1/2n dengan n-nya elemen bilangan asli. Yang ketiga yaitu mengenai limit. Didefinisikan sebuah barisan X sama dengan xn bila di real dikatakan konvergen ke X elemen dari R untuk atau dengan kata lain X dikatakan limit dari barisan xn jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K, sehingga N lebih besar dari K, berlaku Xn min X kurang dari epsilon. Untuk definisi yang selanjutnya, sebuah barisan Xn atau barisan bilangan real dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli H, sehingga untuk setiap bilangan asli n, m lebih besar dari h berlaku xn min xm mutlak kurang dari epsilon. Untuk definisi yang selanjutnya, diberikan a elemen dari R dan f merupakan fungsi dari a ke R jika c elemen dari R adalah cluster point dari himpunan A irisan C min epsilon, epsilon maksud saya, koma tak hingga, sama dengan X elemen A dengan X lebih besar dari C, maka L dikatakan sebagai limit kanan dari F pada C, sehingga dapat dituliskan sebagai limit X menuju C positif Fx itu sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X elemen dari A dengan X min C lebih besar dari 0 kurang dari delta, maka Fx min L mutlak kurang dari epsilon. Untuk yang kedua, jika C elemen dari L, R adalah cluster point pada himpunan A irisan min tak hingga koma C dengan X elemen atau sama dengan X elemen A dengan X kurang dari C, maka L dapat dikatakan sebagai limit kiri dari F pada C, sehingga dapat dituliskan bahwa limit X menuju C negatif Fx sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk X elemen dari A berlaku C min X lebih besar dari 0 kurang dari delta, maka Fx min L mutlak kurang dari epsilon. Berikut adalah contohnya, yaitu yang pertama, limit dari 1/n itu sama dengan 0. Sebagai buktinya, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, menggunakan teorema Archimedean, maka terdapat K yaitu bilangan asli sedemikian sehingga N itu lebih besar dari K, di mana
setiap bilangan asli itu pasti lebih besar dari epsilon. Maka berlaku 1/n itu kurang dari 1/k kurang dari epsilon. Sehingga dapat dituliskan 1/n min 0 mutlak sama dengan 1/n itu kurang dari epsilon. Dengan kata lain, 1/n konvergen ke 0. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu barisan Cauchy, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli H, di mana bilangan asli pasti lebih besar dari epsilon, sehingga dapat dituliskan M, N itu lebih besar dari sama dengan H, dengan 1/n kurang dari 1/H, sedangkan 1/H tadi kurang dari epsilon. Berlaku juga untuk M, maka dapat dituliskan untuk M, N lebih besar dari H berlaku 1/n dikurangi 1/m mutlak itu kurang dari sama dengan 1/n ditambah 1/m kurang dari epsilon. Terbukti bahwa 1/n merupakan barisan Cauchy. Untuk contoh selanjutnya mengenai limit, yaitu limit x menuju c dari x kuadrat sama dengan c kuadrat. Sebagai bukti diberikan H itu misalkan H sama dengan x kuadrat untuk setiap x elemen dari R, maka dapat dituliskan bahwa Hx min c kuadrat itu akan sama dengan x kuadrat min c kuadrat dimutlakan. Kemudian perhatikan bahwa untuk x kuadrat min c kuadrat itu dapat dituliskan menjadi x kuadrat, maksud saya x plus c dikali x min c. Jika x min c mutlak itu kurang dari 1, maka ini dapat dituliskan menjadi x mutlak itu kurang dari c mutlak plus 1. Sehingga untuk x plus c mutlak itu dengan aturan segitiga, mutlak x ditambah mutlak c itu akan berlaku 2 mutlak c ditambah 1. Sebab x tadi kurang dari c plus 1. Sehingga berlaku demikian. Maka untuk x min c mutlak kurang dari 1, diperoleh bahwa x kuadrat min c kuadrat dimutlakan itu akan sama dengan mutlak x plus c dikali mutlak x min c itu kurang dari 2 mutlak c ditambah 1 dikali x min c dimutlakan. Selanjutnya, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ini, kita dapat ambil x min c kurang dari epsilon per 2 mutlak c ditambah 1. Kemudian, dipilih delta, yaitu minimum atau infimum dari 1, epsilon per 2 mutlak c ditambah 1, ini diperoleh dari x min c berikut. Nah, kemudian jika x min c itu lebih besar dari 0 kurang dari delta, ini untuk x min c kurang dari 1, berdasarkan pernyataan sebelumnya, ini dapat dituliskan bahwa x kuadrat min c kuadrat itu kurang dari 2 mutlak c ditambah 1, mutlak x min c itu kurang dari delta, dari pernyataan 1. Sehingga terbukti bahwa limit x menuju c dari hx atau sama dengan limit x menuju c dari x kuadrat itu sama dengan c kuadrat. Untuk contoh selanjutnya, diberikan gx sama dengan e pangkat 1 per x, untuk x tidak sama dengan 0, ini akan ditunjukkan mengenai limit kiri dan limit kanannya. Pertama akan ditunjukkan bahwa G tidak memiliki limit kanan dari pada C sama dengan 0. Perhatikan, untuk T itu lebih besar dari 0, dengan E pangkat T itu lebih, dengan T kurang dari E pangkat T lebih besar dari 0, maka berlaku bahwa barisan Xn pertama
Untuk contoh selanjutnya diberikan Gx itu sama dengan E pangkat 1 per X dengan X tidak sama dengan 0, akan ditunjukkan bahwa Gx tidak memiliki limit kanan pada C sama dengan 0. Selanjutnya, ini perhatikan untuk T lebih besar dari 0 dan kurang dari E pangkat T untuk setiap T lebih besar dari 0, maka berlaku bahwa jika X lebih besar dari 0, untuk 1 per X, ini tadi dimisalkan bahwa 1 per X itu T, di sini diubah jadi 1 per X lebih besar dari 0 kurang dari E pangkat 1 per X, di mana Xn ini barisan Xn itu sama dengan 1 per N, berarti G Xn lebih besar dari N untuk setiap N bilangan asli. Dengan limitnya untuk 0 positif atau limit ke kanannya itu tidak ada. Sedangkan untuk limit kiri dari E pangkat 1 per X itu sama dengan 0. Jika X kurang dari 0, maka bisa kita misalkan T sama dengan min 1 per X. Dengan kondisi min 1 per X lebih besar dari 0 kurang dari E pangkat min 1 per X, maka berlaku bahwa untuk setiap X lebih besar kurang dari 0, maksud saya itu limitnya sama dengan 0. Kemudian untuk continue didefinisikan sebagai berikut. Diberikan A subset dari R dengan F itu fungsi A ke R dan C elemen dari A, maka F dikatakan kontinu pada C jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X adalah sembarang titik pada A dengan X min C kurang dari delta, maka Fx min Fc itu kurang dari epsilon. Sebagai contoh, yaitu diberikan fungsi Fx sama dengan B, yaitu fungsi kontinu, maksud saya fungsi konstan, merupakan fungsi kontinu pada R. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi Lipschitz, didefinisikan sebagai berikut. Diberikan A subset dari R, dan F adalah fungsi dari A ke R, jika terdapat bilangan K lebih besar dari 0, dan berlaku mutlak Fx min Fu kurang dari K mutlak X min U untuk setiap X, U elemen dari A, maka F dikatakan fungsi Lipschitz. Sebagai contoh, diberikan fungsi F dari R kuadrat R pangkat 2 ke R, akan diselidiki apakah pemetaan F memenuhi kondisi Lipschitz terhadap Y. Untuk yang pertama, yaitu Fx, Y sama dengan X kuadrat plus Y, dipilih L sama dengan 2, untuk setiap X, Y, Y star elemen dari R2 berlaku mutlak Fx, Y min Fx, Y star sama dengan X kuadrat ditambah Y min X kuadrat ditambah Y star sama dengan Y min Y star mutlak kurang dari 2Y min Y star mutlak. Jadi pemetaan F dengan Fx, Y yaitu X kuadrat plus Y memenuhi kondisi Lipschitz terhadap Y pada R kuadrat. Selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu Fx, Y sama dengan XY akan ditunjukkan bahwa F tidak memenuhi kondisi Lipschitz. Jadi diambil sembarang L lebih besar dari 0, terdapat X itu sama dengan 2L dan Y-nya itu L, dengan Y star sama dengan 0. Sedemikian sehingga mutlak Fx min Fx, Y star itu akan sama dengan XY min XY star, yaitu sama dengan 2L dikali L min 2L dikali 0. Karena X tadi di sini 2L, Y-nya itu L, dan Y star itu sama dengan 0. Sama dengan mutlak 2L kuadrat, yaitu lebih besar kurang dari L star Y min Y star, sehingga berlaku bahwasannya Fx, Y min Fx, Y star itu akan lebih besar dari L
mutlak L. Jadi terbukti bahwa F dengan fx, y itu xy tidak memenuhi kondisi Lipschitz terhadap y pada R2. Selanjutnya yaitu derivatif didefinisikan sebagai berikut. Diberikan I, itu himpunan interval subset dari R, dengan F yaitu fungsi I ke R, dan C elemen dari I, maka dikatakan dengan L adalah bilangan real, dikatakan sebagai derivatif pada F, derivatif dari F maksud saya pada C, jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga X elemen dari I berlaku X min C lebih besar dari 0 kurang dari delta, maka mutlak fx min fc per X min C kurang dari L itu kurang dari epsilon. Kemudian, untuk derivatif dari F pada C, itu dapat dituliskan bahwa F aksen C sama dengan limit X menuju C, Fx min Fc per X min C. Sebagai contoh, diberikan Fx sama dengan akar X. Dengan dy, itu bisa dituliskan limit limit H menuju 0 dari Fx plus H min Fx per H. Seperti definisi sebelumnya, maka ini dapat dituliskan menjadi F aksen X sama dengan limit yang di atas, dengan Fx-nya tadi akar X, berarti di sini jadi akar X ditambah H, kemudian di sini akar X. Sehingga F aksen X ini akan sama dengan limit H menuju 0 dengan akar X ditambah H min akar X dibagi H. Ini dikali, karena di sini tandanya negatif, di sini dikali positif. Dikali akar sekawannya. Kemudian diperoleh sebagai berikut. Sehingga ini X plus H min X, ini bisa dicoret. Terus ini tinggal H dibagi H. Dan diperoleh bahwa F aksen X sama dengan limit H menuju 0. Terus 1 per akar X plus H ditambah akar X. Dengan tadi H menuju 0, ini bisa disubstitusikan jadi 0. 1 per akar X ditambah 0 ditambah X sama dengan 1 per akar X ditambah akar X, itu akan sama dengan 1 per 2 akar X. Jadi turunan dari Fx sama dengan akar X adalah 1 per 2 akar X. Selanjutnya yaitu ruang metrik. Didefinisikan ruang metrik selanjutnya yaitu ruang metrik. Matriks pada himpunan S adalah fungsi D dengan S cross S ke R jika memenuhi 4 aksioma berikut, yaitu D, X, Y lebih besar dari sama dengan 0 untuk setiap X, Y elemen S. Kemudian D, X, Y sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Kemudian D, X, Y itu akan sama dengan D, Y, X untuk setiap X, Y elemen dari S. Dan yang terakhir yaitu D, X, Y kurang dari sama dengan D, X, Z ditambah D, Z, Y untuk setiap X, Y, Z elemen dari S. Ruang matriks S, D adalah himpunan S dengan D adalah matriks pada S. Sebagai contoh, diberikan matriks D, X, Y sama dengan X min Y mutlak untuk setiap X, Y elemen dari R. Ini merupakan ruang metrik sebab berlaku bahwa D,
X, Y itu lebih besar dari sama dengan 0 untuk X, Y elemen dari R. Kemudian untuk yang kedua, dx, y akan sama dengan 0 jika dan hanya jika x akan sama dengan y. Lalu di sini akan sama dengan 0. Untuk aksioma yang ketiga, dx, y sama dengan dy, x. Itu berlaku. Dan yang terakhir untuk aksioma keempat, dx, y sama dengan xy mutlak, seperti yang didefinisikan, sama dengan x min z ditambah z min y. Maka dengan ketaksamaan segitiga diperoleh x min y mutlak ditambah z min y mutlak itu sama dengan dxz ditambah dzy untuk setiap x, y, z elemen dari R. Selanjutnya yaitu mengenai teorema Pitti-Theta-Banda. Jika fungsi f yaitu x, d ke x, d merupakan fungsi kontraksi pada x dan x ruang matriks lengkap, maka f mempunyai tetap yang tunggal. Sebagai bukti, diambil sebarang x0 elemen dari x. Karena f kontraksi pada x, maka terdapat k lebih besar dari 0 dengan k kurang dari 1. dfx, fy itu kurang dari sama dengan k dxy untuk setiap x, y elemen dari x. Selanjutnya didefinisikan bahwa x1 sama dengan fx0. Kemudian untuk f2 berarti fx1 dengan fx0, f bundaran fx sama dengan f kuadrat x. Seterusnya hingga kita peroleh bahwa barisan xn dx yaitu xn sama dengan f xn min 1. Sebab di sini ketika 1, di sini x-nya 0, kemudian di sini x2, di sini fx1. xn berarti di sini xn min 1. Dan di xn akan sama dengan f pangkat n x0. Sebab di sini untuk x pangkat x3 maksud saya, di sini f pangkat 3x. Dengan n-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, untuk setiap n lebih besar dari 1, berlaku dxn, xn min 1 itu sama dengan d f xn min 1, f xn min 2, kurang dari k dxn min 1, xn min 2. Karena di sini xn min 1, xn min 2 ini kurang dari k akibat dari yang di atas ini. Sehingga ini sama dengan k dfxn min 2, fxn min 3, kurang dari sama dengan k dxn min 2, xn min 3. Dari yang sebelumnya, d ini akan kurang dari k. Kemudian ini d di sini kurang dari k d lagi. Maka sama dengan k kuadrat d xn min 2, xn min 3. Hingga seterusnya diperoleh kurang dari sama dengan k pangkat n min 1 dx1, x0. Kemudian diambil sembarang n, m elemen bilangan asli dengan m lebih besar dari n. Terdapat p elemen dari n dengan m sama dengan n ditambah p. Maka d xm min xn sama dengan d xn tambah p. Karena ini m n plus p, maka di sini n plus p, xn itu kurang dari d xn plus p, xn p min 1 ditambah xn p min 1, xn p min 2, hingga seterusnya xn plus p min 1, xn min ditambah p dikurang p. Kan sama dengan 1 kali 1 min kp plus 1 dibagi 1 min k, n min 1 dx 1, x0. Jadi jadi d xm, xn itu konvergen menuju ke k n min 1 per 1 min k dx 1, x0 untuk m menuju tak hingga. Karena k kurang dari 1,
maka Kn pangkat min 1 konvergen ke 0. Jadi, limit n menuju tak hingga dari Kn min 1 sama dengan 0. Dengan demikian, untuk dxm, xn menuju 0, maksud saya dengan demikian dxm, xn konvergen ke 0 untuk m, n menuju tak hingga. Berarti xn adalah barisan Cauchy di X, dan karena X lengkap, maka xn konvergen di X berarti terdapat U elemen dari X dengan xn konvergen ke U, yaitu berlaku sebagai berikut D, U, F, U, itu akan sama dengan D limit n menuju tak hingga xn, limit n menuju tak hingga f xn. Itu akan kurang dari limit n menuju tak hingga k pangkat n d x1, x0. Kemudian perhatikan bahwa untuk D, U, F, U itu lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Artinya FY sama dengan U. Jadi, terdapat U elemen dari X adalah titik tetap dari F. Kemudian akan dibuktikan bahwa U tunggal diandaikan terdapat V elemen dari X dengan V tidak sama dengan U, berarti berlaku FV sama dengan V. Perhatikan untuk DU, V, DFU, FV, itu D sama dengan D dalam kurung F limit N menuju tak hingga XN, FU, itu akan kurang dari D, kurang dari sama dengan K, DU, V. Akibatnya, 1 min K DUV kurang dari sama dengan 0. Pernyataan ini kontradiksi, karena 1 min K lebih besar dari 0 dan DUV lebih besar dari 0, maka berlaku demikian. Jadi pengandaian salah, terbukti bahwa U tunggal. Selanjutnya, yaitu teorema Picard. Diberikan D itu subset dari R2, domain, dan X0, Y0 itu elemen dari D. Jika pemetaan F D ke R kontinu dan memenuhi kondisi Lipschitz terhadap Y, maka terdapat H lebih besar dari 0 dan terdapat dengan tunggal fungsi terdiferensial kontinu P, yaitu X0 min H, X0 ditambah H menuju R, solusi masalah nilai awal. Sebagai bukti, karena X0, Y0 itu elemen dari D dan D-nya adalah domain, maka X0, Y0 adalah titik interior dari D. Ini berarti terdapat R lebih besar dari 0 sehingga bundaran X0, Y0, R itu subset dari D. Berarti terdapat A, B elemen dari R itu positif dengan E sebagai berikut, itu subset dari D. Himpunan E kompak di R2 dan F fungsi kontinu pada D, maka F kontinu pada himpunan kompak E. Akibatnya F terbatas pada E, sehingga terdapat M lebih besar dari 0 untuk setiap X, Y elemen dari E, berlaku mutlak Fx, Y itu kurang dari sama dengan M, karena terbatas. Selanjutnya, diketahui bahwa F itu Lipschitz terhadap Y, berarti terdapat L lebih besar dari 0 untuk setiap X, Y, X, Y star elemen dari D, berlaku Fx, Y min Fx, Y star itu kurang dari sama dengan L mutlak Y min Y star. Selanjutnya kita pilih H dengan minimum dari A, B per M, 1 per L. M-nya dari batas tadi, dan L-nya adalah karena dia Lipschitz tadi. Dengan H lebih besar dari 0. Kemudian ini P-nya ditentukan P solusi MNA dengan P
X0 min H, X0 ditambah H menuju R. Dengan Px, penentuan Pi dikerjakan menurut lemma 1, yaitu dengan menunjukkan adanya Pi solusi persamaan integral dari Px sama dengan Y0 ditambah integral dari X0 ke X, F T, si T dt X elemen dari X0 min H, X0 ditambah H. Lebih lanjut, Pi harus memenuhi Px min Y0 kurang dari sama dengan B untuk setiap X elemen X0 min H, X0 ditambah H. Diandaikan I itu sama dengan X0 min H, X0 plus H, dengan CI itu sama dengan C, X0 min H, X0 plus H, ini dikali ini, sama dengan Pi itu I dari I ke R, dengan Pi-nya kontinu, kemudian CI, D tak hingga adalah ruang metrik lengkap dengan D tak hingga, Pi, C itu sama dengan subprimum dari mutlak Px dikurangi Cx, X-nya elemen dari I. Perhatikan himpunan F cantik, kemudian akan ditunjukkan bahwa F cantik tertutup di CI. Diambil sembarang Pi elemen dari F cantik klosur, berarti terdapat Pn subset dari F cantik dengan Pn konvergen ke Pi untuk setiap n elemen dari bilangan natural. Pn elemen dari F cantik dengan Pn-nya kontinu dan mutlak dari Pnx dikurangi Y0 kurang dari sama dengan B untuk setiap X elemen dari I. Nah, karena Pn tadi konvergen ke Pi terhadap matriks D tak hingga, maka Pn konvergen ke Pi secara seragam pada I. Karena untuk setiap n Pn-nya kontinu pada I, maka Pi kontinu pada I. Karena Pn-nya tadi konvergen ke Pi, berarti Pn kontinu pada I, Pi-nya juga kontinu pada I. Jadi, Pi elemen dari CI. Lebih lanjut, untuk setiap X elemen I, mutlak Px dikurangi Y0, itu akan sama dengan limit n menuju tak hingga Px min Y0. Mutlak. Maka berlaku mutlak Px min Y0 itu kurang dari limit n menuju tak hingga B sama dengan B untuk setiap X elemen dari I. Jadi, Pi elemen CI dan mutlak Px min Y0 kurang dari B, kurang dari sama dengan B, untuk setiap X elemen dari I, dengan kata lain, Pi elemen F cantik. Jadi, klosur F cantik subset dari F. Terbukti bahwa F cantiknya tertutup, dan karena CI lengkap, maka F juga lengkap. Selanjutnya, diambil sembarang Pi elemen F cantik, didefinisikan C sebagai berikut, dengan C-nya yaitu Y0 ditambah integral X0 hingga X, F, T, si T, dt untuk X elemen dari I, diperoleh mutlak si X, Y0 sama dengan integral ini dimutlakan X0 hingga X, F, T, si T, dt itu akan kurang dari MH, kemudian kurang dari sama dengan MH, kurang dari sama dengan MBM, jadi sama dengan B. Nah, ini dari pemilihan sebelumnya. Dengan demikian, si elemen dari F cantik itu eksistensi, jadi F-nya tunggal,
C-nya tunggal maksud saya, sehingga dapat didefinisikan fungsi sebagai berikut. Dengan T Cx itu akan sama dengan Tpx maksud saya akan sama dengan Cx sama dengan Y0 ditambah integral X0 hingga X F T, Ct, Pt dt untuk setiap X elemen dari I. Kemudian akan ditunjukkan bahwa T kontraksi dipilih K sama dengan LH, diambil sembarang P1, P2 elemen dari F cantik berlaku sebagai berikut, yaitu dengan mutlak T P1X min T P2X itu akan sama dengan Y0 ditambah integral X0 hingga X F T, P1 dikurangi Y0 ditambah dengan ini, di sini P1, di sini P2, karena ini P1 dan P2. Itu akan kurang dari sama dengan integral X0 hingga XL mutlak P1X kurangi P1T min P2T dt. Itu akan kurang dari sama dengan L D tak hingga P1 P2H. Kemudian dipilih H, yaitu minimum dari A, B per M, 1 min L. Dengan maka H itu kurang dari sama dengan 1 per L, maka LH itu kurang dari sama dengan 1. Jadi, berlaku untuk setiap X elemen dari I, itu TP1X min TP2X dimutlakan itu kurang dari sama dengan LH D tak hingga P1, P2. Berarti ini suprimumnya X elemen I dari mutlak TP1 min TP2 itu kurang dari LH D tak hingga P1, P2. Jadi di sini D tak hingga TP1, TP2 itu kurang dari K D tak hingga P1, P2. Jadi T-nya kontraksi. Nah, menurut teorema titik tetap Banach tadi, yang sudah dibahas, terdapat dengan tunggal P elemen dari F cantik dengan TP itu akan sama dengan P pada I. TPX itu sama dengan PX. Untuk setiap X elemen dari I, di sini PX akan sama dengan Y0 ditambah integral X0 sampai X Ft, Pt dt. Jadi terdapat H minimum dari B, B per M, 1 per L lebih besar dari 0. Dan terdapat dengan tunggal P dari F dari X0 min H, X0 tambah H menuju R dengan Px-nya sebagai berikut. Kemudian, dengan pendekatan Picard-nya, Pn, ini P0, P0, P1, P2, hingga seterusnya itu konvergen ke P, maka P adalah solusi MNA-nya. Untuk suatu H lebih besar dari 0. Ini jika diperhatikan bahwa P0 X itu akan sama dengan Y0, kemudian P1X itu Y0 ditambah integral X0 X Ft P0 T dt. Nah, ketika di sini P2, di sini P1. Ini P3, ini P2, hingga seterusnya, maka diperoleh bahwa Pnx itu Y0 ditambah integral X0 X F T Pn-1 T. Untuk setiap X elemen dari I dengan N-nya 1, 2, hingga seterusnya. Dengan demikian, Pn menuju ke P, P-nya juga menuju ke Pn pada pada I, maka terbukti teorema Picard tadi. Selanjutnya sebagai contoh, yaitu akan ditentukan eksistensi dan ketunggalan dari model ACR, dan akan ditentukan titik-titik kritis dari sistem yang ada di B berikut.
Yang pertama, akan ditunjukkan eksistensi dan ketunggalan dari model SIR. Ini dimisalkan F1 TSIR-nya itu yang ini BSI, kemudian F2-nya yaitu BSI min KI, F3-nya KI. Dipilih D-nya, domainnya, sebagai berikut dengan T lebih besar dari min 3 kurang dari 3, S-nya lebih besar dari min 3 kurang dari 3, I-nya juga sama, R-nya pun juga demikian. Dengan D1-nya diambil matrisnya D1, T min T0 ditambah S min S0 ditambah I min I0 dan ditambah R min R0. Ini dimutlakan semua, kurang dari delta. Kemudian diambil sebarang T0, S0, I0, R0, elemen dari D, domain, subset dari R4, akan ditunjukkan bahwa F1-nya itu kontinu di titik T0, S0, I0, R0. Ini diambil sembarang epsilon besar dari 0, dipilih delta, dan berlaku demikian. Ini kurang dari epsilon. Maka F1 kontinu. Kemudian dibuktikan juga untuk F2 dan F3. Jadi F1, F2, F3 tadi terbukti bahwa ketiganya kontinu pada D. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa F1, F2, dan F3 itu Lipschitz terhadap TSIR pada D juga. Untuk yang pertama dipilih L, yaitu untuk kita akan tunjukkan bahwa F1 itu Lipschitz. Dipilih L-nya, yaitu 3B mutlak. Ini diperoleh untuk setiap TSIR, T star, S star, I star, R star, elemen dari D berlaku sebagai berikut. Ini kurang dari sama dengan 3 mutlak B tadi. Terbukti bahwa F1-nya itu Lipschitz pada D. Kemudian untuk F2, ini juga terbukti Lipschitz pada D. Dan F3 juga terbukti Lipschitz. Nah, karena berdasarkan bukti yang tadi, yaitu terbukti bahwa F1, F2, F3 itu kontinu dan Lipschitz pada D, maka untuk F itu, di sini F vektor itu F1, F2, F3, kontinu dan Lipschitz, berdasarkan teorema Picard, terdapat hal lebih besar dari 0, dan terdapat dengan tunggal, yaitu Si1, Si2, Si3, Si4, dengan min H, H, interval min H, H itu menuju ke R adalah solusi sistem PD dengan syarat awal pada di B tadi, sistem yang B. Nah, oleh karena D itu domainnya, dan 0,0,0,0 itu elemen dari D, subset dari R pangkat 4, maka terdapat R lebih besar dari 0, sehingga B, bundaran 0,0,0,0 ini solusinya, R itu subset di D. Kemudian diberikan T0 sama dengan 0, S0-nya 1, I0-nya seperti berikut. Ini yang dari soal. Kemudian kita pilih K1 sepertiga, K2 sepertiga, K3-nya 0,5, K4-nya sepertiga. Berlaku E-nya itu sebagai berikut. Ini E-nya. Sehingga untuk setiap T, S, I, R elemen dari E, itu kita peroleh F1 mutlaknya itu min BSI dimutlakan, BSI kurang dari B mutlak 2/3. Jadi terdapat M1-nya 2/3B. Kemudian untuk yang F2 juga sama, diperoleh bahwa M-nya itu terdapat M2-nya yaitu 2/3 mutlak B dikurangi setengah mutlak A. Dan F3-nya yaitu terdapat M3 dengan setengah dikali mutlak dari K. Jadi M-nya itu bisa sama dengan maksimum dari M1, M2, M3. Nah, tadi M1, M2, M3
itu diperoleh sebagai berikut. Jadi M1-nya 2/3 mutlak B, M2-nya 2/3 mutlak B dikurangi setengah K, mutlak K, dan M3-nya setengah dari mutlak K. Nah, L adalah maksimum dari L1, L2, L3. L1, L2, L3 tadi dari Lipschitz-nya. Sini, maka di sini diperoleh K mutlak B ditambah 3 mutlak B ditambah K mutlak. Sehingga hanya ini kita peroleh sebagai berikut. Dengan demikian, terdapat dengan tunggal C1, C2, C3, C4 sebagai berikut. Dengan kata lain, terbukti eksistensi dan ketunggalan solusi dari sistem PD-nya. Selanjutnya ini kita mau cari titik equilibriumnya. Dari sistem tadi, ini untuk S aksen, I aksen, R aksen, samaan 1, 2, 3. Ini diperoleh bahwa S itu sama dengan K per B. Kemudian dengan I-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan 0. Nah, berarti bisa kita peroleh bahwa SIR-nya itu equilibriumnya adalah 0,0,0 dan 0, K per B 0,0. Berikut demikian adalah presentasi saya mengenai materi pengantar untuk persamaan diferensial Fuzzy. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.